Jadi kita harus bangga karena ada orang Kerawang yang juara 1 nih di Malaysia. Keren banget kan, kita pengen tahu. Apalagi orang Binet lagi, wah kan keren nih Binet Fighter ya kita nih. Yang menyelenggarakannya. Betul. Ya. Prodi Ilmu Komunikasi. Juara 1 juga tuh. Juara 1 Pak. Wah, luar biasa ya kamu ya. Itu yang ikut ada dari Bekasi gitu lah. Gitu. Juara 1 terus kayaknya nih. Ya alhamdulillah Pak, itu film pendek pertama saya. Ya karena ini menjadi salah satu kehormatan juga nih dan kebanggaan tentunya buat Binet dan termasuk saya pastinya gitu ya, bahwa ada nih seorang Binet Fighter yang berkarya, berhasil, bahkan bukan hanya mewakili nama Kerawang, bisa kita bilang mewakili Indonesia nih, karena di Malaysia kita ngomongnya nih kan. Iya, ini kan kompetisinya internasional berarti. Nggak cuma ngomongin skopnya Jabar atau Kerawang. Ini kan di Malaysia gitu ya. Jadi satu kebanggaan lah, jadi kita patut bangga nih sama orang Kerawang yang luar biasa. Makasih Pak. Ini karyanya nggak main-main nih. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Oke, kembali lagi. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada. Bertemu lagi dengan saya, Roberto Gustinov. Saat ini, hari ini, saya berkesempatan menjadi host menggantikan Aldi Depeng, host terkece di Karawang. Karena hari ini kebetulan Aldi Depeng yang menjadi narasumbernya. Jadi gestar ya Pak ya? Ya, jadi gestar. Luar biasa sekali. Tapi sebelum kita lebih lanjut sama Aldi Depeng, saya sekali lagi ingin membagikan bahwa Binet Talk hadir untuk kita semua sebagai sarana inspirasi untuk warga Kerawang, di mana orang-orang Kerawang juga memiliki bakat-bakat yang luar biasa, karya-karya yang luar biasa, dan tentunya bisa menjadi inspirasi bangsa. Jadi dengan adanya Binet Talk, harapannya kami di sini bisa menjadi wadah untuk orang-orang Kerawang juga memberikan karya-karya terbaik dan juga prestasi terbaik untuk Karawang dan Indonesia. Ya, semoga di hari yang spesial ini dengan narasumber yang spesial, anaknya gue nih gitu kan. Sebuah kehormatan Pak, bisa di hostin langsung kan sama Pak Berto. Kapan lagi ya Peng ya? Kapan lagi? Oke, mari kita dengarkan cerita perjalanan bagaimana seorang Aldi Depeng menjadi juara 1 di Festival Language Cultures University Teknologi Malaysia. Yang dia karyakan adalah sebuah film pendek dokumenter berjudul Kampung Salapan. Wah, ini bikinnya aja nggak ngomong-ngomong nih ke saya nih, saya juga penasaran dia kapan nih bikinnya, gimana ceritanya, saya nggak pernah tahu. Jadi ya, mari kita sama-sama dengerin. Yuk, Aldi Depeng, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Terima kasih banyak sudah diundang di Binet Talk ya. Terutama ini Pak Berto yang inisiatif langsung untuk jadi host nih. Terima kasih Pak. Ya, dengan semangat dong. Kan Anda orang Kerawang betul ya? Orang Kerawang. KTP bener orang Kerawang ya? Asli original orang Kerawang Pak. Oke, ya. Jadi kita harus bangga karena ada orang Kerawang yang juara 1 nih di Malaysia. Keren banget kan, kita pengen tahu. Apalagi orang Binet lagi, wah kan keren nih Binet Fighter ya kita nih. Waduh, thank you Pak sekali lagi, terima kasih banyak. Ya, sebetulnya ini berawal dari sebuah kegelisahan saya terhadap bahwa Karawang tuh punya kearifan lokal yang sangat luar biasa Pak. Apa tuh? Waktu 2019 tuh saya punya film juga namanya Duh Ilah. Oh, jadi belum masuk Binet nih ceritanya? Belum Pak, 2019. Saya join sama Binet kan 2022. Oke, berarti kita kenal juga belum nih? Belum Pak. Oke, belum. Pernah bikin film namanya? Itu namanya Duh Ilah. Duh Ilah. Ya, betul. Okay. Sebetulnya terus gimana tuh Duh Ilah? Itu ngebahas tentang film di Loji Pak. Di Loji itu ada Gunung Sirnalanggeng yang sekarang terkeruk lah gitu sama ya di sana lah kondisinya. Sana lah ya kondisinya ya. Dan itu jadi para aktivis alam gitu dan lingkungan mereka gelisah gitu terhadap hal itu, sehingga banyak yang demo dan lain sebagainya. Nah, kalau saya karena basicnya juga saya suka dengan sinematografi, perfilman, media, broadcast, akhirnya coba saya bikin sebuah karya Duh Ilah. Nah, itu tentang kearifan lokal Karawang yang mengangkat loji yang ada di Karawang gitu. Nah, akhirnya
itu 2019 kan. 6 tahun kemudian setelah saya join sama Binet juga kan. Saya 2025 dong. 2025. Oke. Ini baru banget Pak 2025. Itu ada Kampung 9. Dari dulu sih saya udah tahu terkait Kampung 9 ini. Akhirnya saya coba angkat lagi nih kearifan lokal yang ada di Kerawang gitu ya. Dan alhamdulillah dapat kesempatan yang dipercaya dari dosen saya Pak, yang ada di Unsika. Dia coba tawarkan, Peng, saya nggak ada orang lagi yang bisa saya ajak, dan cuman kamu aja nih, dan saya percayalah dia dengan saya gitu dari sisi skill dan lain-lain lah gitu, sehingga dia ajak ya kan. Di bulan kapan tuh 2025 tuh? Pas banget di bulan puasa Pak kemarin. Oh, oke. Di bulan puasa. Terus? Betul, di bulan puasa beliau infokan itu, ini untuk di Malaysia kata dia. Ya terus terang sekarang kan saya sudah di Binet ya, sehingga Pak saya nggak bisa full, maksudnya dari sisi waktu saya ada fokus gitu di Binet ya. Oh nggak apa-apa, kamu ready-nya kapan? Paling di weekend atau enggak after kantor, maksudnya di malam hari lah gitu. Ya, after office hour. After office hour lah gitu. Ya udah akhirnya oke, nggak masalah gitu. Ya udah akhirnya kita garap di bulan puasa di bulan Maret Pak. Oke. Gitu. Ya udah Nah, emang akhirnya kebetulan kita juga pulang lebih awal ya. pulang lebih awal betul. Tapi saya post production itu di sahur Pak. Sahur kadang saya nginep di kampus, pagi langsung pindah lagi. Oke. Gitu. Sebetulnya itu sih Pak, dan akhirnya karena beliau juga dosen pembimbing saya Pak, yang bawa saya viral di skripsi pesugihan dan lain-lain. Dia yang ngebimbing saya di dunia broadcast Pak. Terus berapa orang tuh yang yang bergabung di project ini? Yang bergabung di project ini itu ada 4 dosen saya. Oh iya, dosen saya namanya Coach Miki Pak. Dia pengen dipanggil Coach. Dosen satunya pengen dipanggil Coach. Coach Miki. Saya aktornya itu orang Tajikistan, orang perbatasan Rusia. Sama yang terakhir ada namanya Yulia, dia mahasiswi aktif. Itu semua mahasiswi aktif di itu tuh, Ya, di Unsika? yang si Hasan Rabif ini aktornya, dia aktif sama si Yulia ini. Oh, I see. Oke. Nah, kita balik lagi dulu, mundur dulu sedikit nih, Peng. Oke, Pak. Dulu pernah bikin Duilah. Nah, itu gimana hasilnya, Peng, waktu dulu? Peng? Itu alhamdulillah itu juara 1 di cuman Unsika yang ngadain Pak. Jadi ada prodi ilmu komunikasi yang bikin PKK, Pekan Komunikasi Karawang. Oke. Nah, itu dilombakan tapi lingkup Kampus. nasional, Oh, tapi nasional. lingkup nasional, tapi jadi ada umum dan pelajar. Oh, berarti semua boleh nih. Semua boleh, masukin. betul. Di luar Unsika juga boleh. Betul. Tapi memang ini kegiatannya Unsika gitu ya. Betul, yang bikinnya yang bikin acaranya eventnya, Yang menyelenggarakannya menyelenggarakannya, Unsika. betul. Oke, ya. Prodi ilmu komunikasi. Juara 1 juga tuh. Juara 1 Pak. Wah, luar biasa ya kamu ya. Itu yang ikut ada dari Bekasi gitulah, gitu. Juara 1 terus kayaknya nih. Ya alhamdulillah Pak, itu film pendek pertama saya, Duilah. After Duilah ada lagi nggak film pendek? After Duilah saya sih nggak bikin, nggak ada Pak, nggak ada. Saya fokus waktu itu kan sebelum di Binet jadi aktor di film Penyalin Cahaya kalau itu Pak. Pernah jadi aktor juga berarti kamu ya? Pernah. Justru di Duilah itu saya aktornya. Oh, Duilah juga aktor Iya. ya? Oke. Tapi sekarang sama waktu dulu pas di Duilah itu peranan kamu gimana? Bedanya apa aja sih? Peranan saya itu saya ngedirect, saya main, tapi yang DOP dan videografer ada teman saya Pak. Oh, itu yang Duilah. Iya. Jadi kamu ngedirect, kamu Iya. direkturnya juga Iya. gitu ya. Berarti pemain juga. Pemain juga. Untuk sinematografinya bukan kamu. Bukan. Oke. Nah, kalau yang sekarang yang si juara 1 Kampung nih Salapan ini saya Kampung fokus Salapan. di DOP, Direct of Photography, sama editor. Oh, jadi lebih kepada sinemanya justru ya? Iya, betul. Lebih kepada Nah sinema. ini aktornya nggak ada saya nggak ada. Oh. Cuman sempat beberapa ngedirect juga Pak sama dosen saya lah. Oke. Nah, Peng, Ya, dalam bikin karya ini nih, Peng, apa hal yang paling susah, Peng? Karya Kampung Salapan nih Pak. Kita bicaranya, jujur ini kan unik Pak buat saya ya, dan ini kan menjadi mitos sehingga banyak wisatawan yang datang ke Kampung Salapan. Nah,
yang menjadi kenapa menjadi unik karena dia punya beberapa mitos, sehingga saya harus riset dulu nih Pak, sebelum kita masuk ke production, pre-productionnya kita kesana dulu gitu, riset dulu. Yang ternyata ini sempat jadi apa ya, kedilemaan timnya Coach Mickey ya, timnya project ini, untuk ini kita akan bawa kemana nih? Apakah kita akan lestarikan Kampung Salapan atau kita seperti investigasi? Karena ternyata banyak pro kontra di situ bahwa itu nggak benar kok, itu mitos itu nggak benar. Jadi kan Bapak udah tahu belum sebelumnya Pak? Belum, justru makanya mau tahu nih. Kampung Salapan itu dia mitosnya nggak, kan karena salapan ya, salapan itu bahasa Sundanya dari 9. Itu harus ada cuman 9 kepala keluarga dan 9 rumah, Pak. Jikalau lebih dari itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi bisa jadi film horor kan? Betul, Pak. Betul. Oke. Itu ya sebut aja akan meninggal yang ke-10-nya gitu-gitu, Pak. Kepala keluarganya akan meninggal, terus akan mengalami hal yang tidak baik-baik aja gitu ya. Nah, kita datang ke sana ternyata ada 2 versi, Pak. Ada yang tetap percaya melestarikan itu, ada yang tidak gitu. Itu yang jadi tantangan sebetulnya untuk bikin proyek ini nih. Sampai ini kan karena membawa nama Karawang, terutama ya kampus Unsika itu sendiri. Gitu sih Pak. Dan akhirnya udahlah kita ke sana coba riset bagaimana kita kalau jadi dipertimbangkan Pak, compare kalau kita seperti melestarikan ini akan gimana dampaknya, jikalau kita investigasi ini akan gimana dampaknya gitu. Dan itu udah kita pikirin tuh sampai ke ranah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Itu akan seperti apa, dan ternyata akhirnya kita dapat finalnya Coach Mickey bilang ya udah kita coba natural aja. Jadi kita betul-betul bikin film dengan sesuai fakta gitu. Jadi skenario kita tuh based on fakta gitu Pak. Gitu. Jadi benar-benar fakta dan kenyataan yang ada di Kampung Salapan. Jadi kamu datang ke sana, ya, lihatlah, observe gitu ya. Betul. Jadi ya apa adanya aja nih yang terjadi di situ, ya. Itu yang difilmkan. Betul. Oke. Yang paling unik, Peng? Yang paling unik di sana mungkin tadi mitosnya itu ya. Yang kamu alamin langsung pas kesana? Yang saya alamin langsung di sana itu ada batu yang dipercaya konon ini adalah batu bekas candi pada abad ke-4 Pak. Jadi batunya seperti batu bata warna merah tapi gede gitu Pak. Dan itu dibungkus bendera Indonesia dan kain kafan. Iya. Dan itu mereka simpan sampai sekarang. Dan di film itu ditunjukin. Oh, masih kental banget ya. Masih kental banget Pak. Peninggalan-peninggalannya ya. Betul. Tapi rasanya ada merinding-merinding nggak ke sana? Ke sana lumayan sih awalnya. Karena kita sempat malam kan Pak. Sempat malam-malam kan. Tapi berarti timnya cuma berempat berarti? Berempat, Pak. Kamu, dosen kamu, Coach Mickey tadi, sama 2 aktor ya? 2 aktor. Aktornya 1 cuman itu aja. Yang 1. Yulia ini dia scriptwriter. Oh, scriptwriter. Berarti 1 doang? 1 aja. Selebihnya, sorry Pak, selebihnya yang kita ajak main juga warga setempat. Karena kan dokumenter. Melengkapi lah ya. Iya, betul. Iya. Yang nggak perlu aktor juga karena jadi dokumenter kan? Iya. Iya. Lebih kepada apa namanya ya, melihat yang di sana aja terjadi. Betul. Ya karena ini menjadi salah satu kehormatan juga nih dan kebanggaan tentunya buat Binet dan termasuk saya pastinya gitu ya, bahwa ada nih seorang Binet fighter yang berkarya, berhasil, bahkan bukan hanya mewakili nama Karawang, bisa kita bilang mewakili Indonesia nih, karena di Malaysia kita ngomongnya nih kan. Iya, ini kan kompetisinya internasional berarti. Nggak cuma ngomongin skopnya Jabar atau Karawang. Ini kan di Malaysia gitu ya. Jadi satu kebanggaan lah. Jadi kita patut bangga nih sama orang Karawang yang luar biasa. Makasih Pak. Ini karyanya nggak main-main nih. Gitu kan. Ya tapi gimana rasanya ketika kamu menjalani production ini nih Peng? Rasa semangatnya, tantangannya gimana Peng? Sebetulnya cukup happy ya Pak, karena ya itu tadi, karena saya punya sebelumnya punya film yang ngangkat kearifan lokal. Entah kenapa saya suka dengan itu Pak. Akhirnya waktu
pas banget Coach Miki ajak untuk angkat Kampung Salapan, ya menarik banget sih gitu. Walaupun ya sempet tantangannya itu ya soal waktu seperti apa gitu dan lain-lain, cuman ya beliau cukup fleksibel lah. Jadi bisa kamu. Tapi sebelumnya kamu tahu nggak ada Kampung Salapan ini? Tahu Pak. Oh tahu. Dari dulu udah tahu. Dari zaman kampus kan ini kadang suka jadi isu di pernah kelas Pak. datang nggak tapi? Belum pernah. Jadi pertama kali datang dan bikin dokumenter. Ada kejadian lain-lain nggak waktu sana? Kejadian yang lain-lain, Ada kira-kira yang kayak gimana gitu? Tiba-tiba kursi terbang gitu, atau kamu yang terbang gitu? paling ada sendok bengkok paling banyak. Kalau itu kayaknya Depeng, karena biar gimana pun Aldi Depeng ini terkenalnya magician dia, suka main-main sulap gitu ya, jagoan kita memang. Tapi nggak ada. Sebetulnya nggak ada sih Pak, cuman ngelihat langsung aja kalau ada di sana ada sumur yang dipercaya bahwa sumur ini sumur sakral lah, yang dulu dipakai mandi, dipakai minum. Mandi sama minum. Sekarang udah kotor banget Pak. Oh, kamu nggak coba? Nggak coba dan dipagerin. Oh, siapa tahu kamu bisa jadi apa? Bisa beneran terbang gitu kan, kemampuan kan? Gitu Ya, tapi juga. memang Kerawang itu masih kental juga ya masalah budaya dan memang sebenarnya masih banyak banget sejarah-sejarah yang belum tergali ya di Kerawang sendiri ya. Kan kita juga punya candi-candi, candi jiwa, salah satunya. Kemudian juga ada rumah proklamasi waktu Bung Soekarno diculik di Rengas Dengklok. Ya, di Rengas Dengklok. Makanya Kerawang juga terkenal dengan kota pangkal perjuangan. Ya. Nah, makanya ini salah satu patriot muda kita nih, Aldi Depeng nih, bisa mengharumkan nama bangsa dengan menjadi juara. Nah, ini tetap menjadi kehormatan dan kebanggaan kita. Nah, abis ini nih Peng, ada kepikiran apa lagi nih Peng? Bikin apa lagi nih Peng? Film Binet kali Pak ya? Oh iya, harusnya. Dia setiap hari di Binet tapi nggak pernah bikin karya buat Binet yang wah gitu bisa juara 1 gitu kan. Itu harapannya gitu kan. Aduh, gimana nih Peng? Ada ide apa nih? Mungkin siapa tahu kita bisa ke depan jadikan satu proyeknya kamu nih. Justru karena ini juga inisiasinya dari Coach Miki, maksudnya dari pihak lain lah, bukan dari diri saya sendiri, sehingga ya pas banget dengan saya suka untuk mengangkat kearifan lokal, jadinya pas gitu ya, dan terjadi proyek film Kampung Salapan ini. Kalau saya sendiri sih, ya itu karena saya setiap hari di Binet ya, dan ya saya tahu betul ya kita juga produk lokal yang sangat ingin memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat melalui transformasi digital. Nah artinya pas banget gitu rasanya kalau seandainya saya coba gitu inisiasikan gitu ya dengan support Pak Berto ya. Ini langsung approval ini makanya. Gitu untuk ya create film Binet gitu Pak, terutama karena kita punya campaign Binet Asli Karawang. Kenapa enggak kita angkat Karawang dengan konsep yang berbeda yang mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Nanti kita bicarakan terpisah ya Pak ya soal ini ya. Project nih kayaknya. Oke. Gitu sih Pak. Gimana rasanya Peng setelah kamu dapet apa kabar bahwa kamu tuh sama tim dapet juara 1 nih gitu kan? Nah itu nggak expect Pak, betul. Dapat juara 1 itu ketika awal bulan Mei di tanggal 9 kalau nggak salah ya. Itu muncul, saya juga muncul di grup WhatsApp bahwa ternyata kita juara 1, nggak expect. Dan itu siapa tuh yang pertama kali tahu? Itu Coach Miki dari pihak kampus. Coach Miki dari pihak kampus. Dapat pemberitahuan dari sana atau dari mana? Pemberitahuan dari sananya langsung. Oh, bukan dari media gitu. Oh, bukan. Dikabarin langsung. Ya udah akhirnya wah alhamdulillah kita juara 1 nih. Kita mengalahkan ada kompetitor yang dari Prancis. Oh, dari Prancis. Iya, gitu, Pak. Terus dari mana lagi yang jauh-jauh kan? Paling jauh kayaknya Prancis ya Pak. Selebihnya di Asia sih. You name it lah, siapa aja. Malaysia udah pasti ya, ada ya. Malaysia ada tuan rumah ada gitu. Brunei, Brunei yang saya ingat itu sih Pak, Brunei, Prancis, Malaysia, Malaysia dan Asia lah sekitarnya. Asia iya. Oke, keren. Karena banyak banget, saya belum cek
Yang penting juara aja lah ya. Itu seneng. Oke, terus Coach Mickey kasih tahu kamu di grup gimana? Di grup akhirnya, wah ternyata kita ke satu nih, terus diliatin 3 besar Pak. Saya pikir ini kayaknya pesertanya cuman Ada 3. Ada 3 ya. Jangan tadi itu Brunei, Iya. Malaysia, Prancis sama kita. Iya. Yang satu doang yang kalah. Oke, tapi Nah, banyak ini kan tapi pengen ternyata ada yang 10 besarnya Pak. Oh, ada juga. Ada yang 10 besarnya dikasih tahu, wah ternyata Berarti ada nggak 3 orang doang. nggak 3 orang doang. Iya. Dan yaudah akhirnya ternyata kalau nggak salah ada 38 38 peserta, iya kalau nggak salah ya. Tim lah ya, 38 tim. Tim, ya, ya, kita bicara betul, nih ya. tim. Luar biasa ya. Berarti kamu mengalahkan 37 lah. Iya. Kamu yang nomor satunya. Iya. Sama nomor 1 di hati lah ya. Oke, terus gimana rasanya udah dapat pemberitahuan dari Coach Mickey, kamu udah mastiin bahwa ini nih juara 1 dari 38. Iya, Nah, iya. terus gimana? Nah, akhirnya ya udah bergembira lah Pak, euforia di grup sih gitu ya, belum sempat ketemu sampai sekarang juga belum. Pak, apa segala macam. Iya gitu. Akhirnya saya cek gitu. Oh iya ternyata benar. Oke. Dan ya akhirnya ada rencana untuk datang ke Malaysia untuk ambil sertifikat itu Pak. Karena kan di sana ada malam penganugerahan untuk Kapan tuh, Bang? untuk simbolik. Iya. Soalnya kamu belum izin sama saya soalnya. Nah, justru ini yang mau saya bilang. Saya kalau emang harus ke sana, diambil ke sana, saya harus izin nih ke Pak Berto nih. Gitu. Pengajuan secara langsung ini ya. Iya, pengajuan secara langsung. Oke. Tapi ternyata itu pun nggak bisa diwakilkan, Mbak. Sorry, maksudnya harus ada orangnya yang datang gitu untuk simbolik karena mereka mungkin untuk laporan dan lain-lain ya. Jadi dia juga merekomendasikan kalaupun nggak bisa datang dari Indonesia ke Malaysia, boleh deh teman yang ada di Malaysia untuk bisa ke sana gitu. Mewakilkan jadinya. Iya, tapi tetap nggak ada. Ya udah akhirnya dari Coach Mickey pun ya dia kasih tahu kalau kita nggak ada nih yang bisa ke sana, sehingga kita nggak jadi berangkat, Pak. Oh gitu. Iya, nggak jadi berangkat dan kalau sertifikat mungkin bisa ya. Mungkin ya nggak tahu ya. Mereka ya intinya dibolehkan lah untuk tidak untuk ngambil ke sana gitu secara simbolis. Berarti nggak jadi ya. Nggak jadi. Ya udah, berarti saya nggak jadi izinin. Kan? Oke. Nah, kamu dapat euforianya, gembiranya. Terus after berapa lama tuh euforia itu tetap masih ada? Nah, akhirnya media Pak bermunculan dari awalnya grup doang ya. Terus Ada yang kontak kamu? Ada. Terus? Ada yang kontak banyak dan akhirnya media bermunculan dan saya nggak nyangka kalau ada yang ngasih tahu di Halo Karawang nih ada yang masuk. Akhirnya viral di Karawang Pak. Ya. Terus juga masuk beberapa media online di Karawang. Akhirnya wah ternyata diapresiasi juga nih gitu, ngelirik juga gitu masyarakat Karawang. Alhamdulillah. Atur nuhun warga Karawang. Harus dong kita support terus biar banyak depeng-depeng yang lain. Oh iya, by the way ini namanya Aldi Mutiara sebenarnya, tapi senangnya nama panggungnya jadi Aldi Depeng. Ya. Kebiasaan kita manggilnya peng gitu ya, kayak gepeng. Ya, jadi ya Aldi Depeng ini ya salah satu orang yang luar biasa. Saya juga melihat bahwa punya karya-karya yang luar biasa, orangnya juga luar biasa, kemampuannya juga luar biasa. Ya kebanggaan kita semua lah makanya. Host terkece, Pak Karawang katanya. Ya, Thank you Pak. Dan termasuk di Binet pastinya. Tapi sebetulnya host kita kali ini juga nggak kalah luar biasa ya. Nah, ini nggak usah ditanya ya. CEO Binet asli Karawang ya, the one and only Pak Roberto Agustino. Oke, balik lagi ke kamu. Karena hari ini narasumbernya kamu, bukan saya. Jadi kita fokusnya ke kamu aja gitu ya. Kan kamu udah euforia dapat dari media dan segala macam. Itu apa nih yang kamu pikirkan setelah mendapatkan perhatian-perhatian dan apresiasi seperti ini, Peng? Justru setelah dapat prestasi seperti ini, saya yang jelas kan pasti untuk maintain ya, Pak, untuk mempertahankan bahwa ya selain saya idealis bikin karya gitu, tapi juga saya gimana caranya untuk bisa tetap eksis gitu Pak, terutama ya di film dan kesenian gitu, seni film gitu ya. Yang pasti pengen berkarya terus sih Pak gitu. Makanya tadi mungkin kepikiran ya, sebetulnya udah pasti sih Pak, cuman ya mungkin cari momen dan momen dan ya pasti kesempatan ya untuk bisa bikin tentang Binet gitu Pak dan lain-lain. Ya, yang untuk maintain skill.
Ya, kearifan lokal. Karena pas banget ya kan, Binet asli Karawang itu produk lokal asli Karawang. Itu sih Pak. Nah, selain itu juga dampak yang saya syukuri ternyata Disparbud juga ngelirik Pak. Disparbud ngelirik bahwa kemarin ada acara screening film, event screening film bareng bersama Forum Film Jawa Barat. Cuman saya nggak bisa datang kemarin karena di Binet ya gitu, di Disparbud gitu ya. Nah, akhirnya Jawa Barat pun melihat gitu Pak, gitu ya, bersyukurlah forum filmnya. Jadi pemerintahan Karawang juga sebenarnya support ya orang-orang Support, Karawang ya, betul, memperhatikan juga betul, lah ya berarti betul, ya. Wah, thank you nih Disparbud Karawang dan pemerintahan Mantap. Karawang, luar biasa. Ya, itu sih Pak. Oke. Jadi next kita bikin nih filmnya Binet nih. Boleh lah. Ya, nanti Harus, lah ya Pak. kita coba cari momen dan kesempatannya kalau kata Aldi Depeng. Nah, gimana orang-orang terdekat kamu ketika tahu nih kamu dapat juara, apa responnya mereka nih? Happy Pak, terutama saya langsung peluk ibu saya sih. Oh gitu. Langsung peluk ibu saya. Terus ibu bilang apa? Ibu, alhamdulillah, mama juga yakin kalau kamu bisa gitu. Padahal ibu saya nggak, apa ya, kadang saya suka pulang malam, kadang nggak pulang gitu ya. Cuman tahu itunya aja gitu. Cuman tetap doa dari beliau yang terus support saya gitu. Sehingga ya waktu saya kasih kabar itu ya alhamdulillah happy Pak. Happy lah, siapa sih yang orang tua nggak happy anaknya sampai juara 1 kan? Mewakili Indonesia dan Karawang itu tentunya ya. Oke, kita udah ngomong banyak nih terkait kamu bikin film di tadi yang Kampung Salapan, terus kamu juga udah sempat bikin Ila, kamu juga sempat jadi aktor. Terus gimana nih perjalanan kamu di Binet sendiri nih kayak ini? Nah, ini udah cukup panjang kan kamu ya? Udah cukup panjang Pak, udah bulan ini Juni 3 tahun saya 3 tahun. join bersama Binet. Pertama kali kita ketemu gimana, Peng? Kayak gini nih. Podcast episode pertama ya Binet Talk sama Bapak nih. Bukan, pertama kali kamu belum masuk ke Binet. Kita ketemu pertama kali ketemu pertama kali itu saya bikin ini ya Pak, company profile Binet. Company profile Binet yang sampai sekarang masih dipakai. Sekarang masih dipakai. Dulu Aldi Depeng rambutnya masih masih gondrong, urakan gitu. Urakan luar biasa, emang seniman sejati namanya mah. Tapi nggak boleh ngomong gitu, nggak semua seniman begitu juga. Iya, dan begitu bukan berarti urakan. Bukan berarti urakan. Emang gaya aja. Emang karena saya belum pernah gondrong sih Pak. Ya, kan waktu kampus kan, bisa gondrong nih gitu ya udah. Iya. Tapi gimana tuh Peng, dari kita ketemu pertama kali, itu juga karena film juga berarti kan? Bukan film, nah itu lebih ke apa tuh namanya Peng? Video production lah. Nah, video production gitu kan, sampai sekarang nih kamu udah di Binet, udah hampir mau 3 tahun loh. 3 tahun Pak, tanggal 20. Tanggal 20. Mantap. Nah terus gimana Peng perjalanan kamu di Binet sendiri? Perjalanan di Binet ya dari 2022 berarti ya, sampai sekarang 2025, ke 3 tahun. Ini saya mengalami journey yang baru ya Pak gitu, perjalanan yang luar biasa buat saya karena ya ini menyangkut karir ya, udah bilang ini hidup gitu ya, hidup saya di sini gitu ya. Kalau kata Pak Berto bilang work life balance tuh nggak ada sebetulnya, gimana mau balance gitu kan, sehingga saya tuh cukup happy lah ya ketemu sosok yang sangat luar biasa, Pak Roberto. Karena kita waktu pertama kali ketemu juga, wah ternyata saya melihat ada orang Karawang yang luar biasa, sudah punya perusahaan dari sejak remaja gitu ya, sehingga dan bisa survive, berkembang sampai sekarang gitu di 2025. Pertama kali waktu saya join ke Binet juga Bapak liatin kalau saya betulan orang Karawang gitu ya Pak Roberto. Luar biasa ya, ternyata ada gitu sosok seperti Pak Roberto ya, artisnya entrepreneur lah di Karawang. Jangan lupa ini narasumbernya kamu nih, saya nih, gestarnya kamu nih. Kan tapi Bapak nanyanya gimana saya experience saya di Binet. Iya. Selain itu juga apa ya, saya cukup banyak ada orang yang Peng, lu di mana sekarang di Binet? Dan mereka pun kenal gitu Pak. Maksudnya Pak Roberto, yang Pak Roberto itu ya gitu-gitu. Sampai ya mohon maaf Pak, sampai ke keluarga Bapak gitu ya. Itu udah pada tahu dengan itu gitu. Sehingga wah, saya berada di posisi yang luar biasa gitu, di tempat yang luar biasa buat saya gitu. Sampai dan alhamdulillah saya bisa berkontribusi sejauh ini selama 3 tahun ini, dan tentunya
atas kepercayaan Pak Roberto sih. Thank you Pak. Ya tentunya karena performance kamu yang luar biasa juga lah. Karena kita cukup akui bahwa bertahan di Binet nggak pernah gampang kan. Ya kamu tahu lah ya, selama ini kita bekerja seperti apa, ya kan semua based on performance, bukan dari kedekatan. Mau siapapun yang dekat sama saya ataupun siapapun ya tidak menjadi acuan bahwa dia akan selamanya di Binet gitu kan. Ini lebih kepada bagaimana kita bisa berdampak. Berkontribusi ya untuk Binet, untuk rekan kerja kita dan untuk masyarakat tentunya bersama-sama. Nah, kamu ngejalanin hidup kamu sekarang di Binet nih kan mayoritas ya, karena kan jam 8 sampai jam 5 bahkan kadang lebih gitu kan di Binet. Terus kamu jalanin tadi berkarya, bikin film gitu kan. Rasanya lebih menyenangkan mana, Peng? Kalau boleh jujur, Peng? Lebih menyenangkan. Pertanyaan sulit nih. Salah jawab bahaya nih kata dia. Salah jawab bahaya nih langsung sama Zion. Jujur. Lebih sebetulnya kan saya pun di Binet sebagai digital marketer yang mana butuh kreativitas dan menurut saya juga seni itu kan butuh kreativitas ya. Jadi sebagai marketers pun entah digital ataupun konvensional itu buat saya butuh itu gitu, sehingga ini pun dunia saya gitu Pak. Kalau kita bicara passion, kenyamanan ya, itu juga apa ya, jadinya happy gitu Pak. Sebetulnya itu sih. Kalau Bapak memaksa untuk memilih, ya saya digital marketer udah 3 tahun Pak, dan ya udah cukup nyaman. Kalau nggak nyaman ya nggak 3 tahun ya. Benar juga sih. udah jadi ini ya, director ya tadi ya. Director ya. Dan ya. Bapak pun kan mempercayakan saya untuk ya jadi host Binet Talk gitu ya, dan untuk pegang beberapa project yang memang untuk saya gitu, untuk saya bikin gitu. Dan kembangkan ya tentunya. Untuk saya kembangkan. Jadi memang projectnya Depeng banyak loh sebenarnya loh. Tinggal kita tunggu aja nanti karya-karyanya kelihatan. Siapa tahu nanti kan ada yang juara 1 lagi kita. Kita juara 1 apalah pokoknya kan gitu kan. Iya. Oke, ya dalam menjalani semua ini tentu nggak tahu apakah kamu sendiri atau didukung dengan orang-orang yang luar biasa tentunya, gimana Peng? Pasti ada ya dukungan dari keluarga, terutama ibu saya tadi yang udah saya sempat spill, terutama juga pihak kampus ya, terutama kampus juga dukung kamu ya. Kalau lebih segmented lagi ya Coach Miki itu sendiri Pak, dia udah support saya dari awal saya masuk kuliah lah. Oh, bahkan dari awal masuk kuliah. Udah kenal tuh sama Coach Miki itu? Kan dia ngajar, terus akhirnya dia suka melihat banyak, kadang dia kalau ngelihat potensial talent gitu, kadang dia suka ajak join proyekan gitu Pak. Setuju Coach Miki, emang orangnya luar biasa. Jadi kita melihat hal yang sama gitu kan. Potensinya luar biasa kamu tuh. Oke, lanjut. Nah yaudah akhirnya untuk project ini sih itu ya, orang tua Pak, dan Kospiki, ya, beberapa pihak kampus juga. Kalau teman-teman mungkin Bubi ya Pak ya? Bubi, sebut juga Bubi. Ya, Bubi. Siapa tuh Bubi itu? Bubi siapa ya? Sosok yang akan menjadi kelak nanti teman hidup saya Pak. Wah, jadi teman hidup. Biasanya ya. Bubi ya, panggilannya Bubi. Ya? Itu panggilan sayang ya? Panggilan sayang. Luar biasanya. Emang Aldi Depeng ini di personal brandingnya tuh sangat-sangat bucin. Agak bucin ya? Bukan agak lagi, sangat. Gitu. Tapi nggak tahu itu gimmick atau enggak sih Peng sebenarnya Peng? Saya tuh ini Bapak mau tahu background sedikit? Ya boleh, silakan. Boleh ya. Silakan, jadi saya tuh bukan tidak bergaul dengan perempuan lah gitu. Tidak sering dekat dengan perempuan gitu. Tidak sering dekat ya. Dari sekolah lah sampai kecil sampai sekarang. Jadi kalau ada yang dekat sama kamu berarti itu something special dong. Something special Pak. Jadi sempat dibilang kamu normal apa enggak sih gitu. Sampai saya agak minggir dulu dikit. Serius Pak, sampai dibilang seperti itu. Iya. Ya karena saya merasa masih harus explore dunia gitu. Okay. Baru maksudnya bisa. Itulah. Iya, mungkin emang jalan seperti itu, dan akhirnya waktu ketemu sosok Andin ini yang sekarang jadi Bubi saya. Andin yang jadi Bubi. Iya. Okay. Nah itu jadi apa ya? Mungkin jadi bucin banget gitu Bang, karena belum pernah dan jarang lah ya gitu. Ya cuman teman biasa aja gitu, teman sekolah, teman teater dulu Pak.
Oh, kamu sempat di teater. Sempat di teater. Ketemu Bubi di situ. Ketemu Bubi di konten YouTube, Pak. Oh, di konten YouTube. Konten YouTube. Gimana tuh bisa 2021 itu. Sebelum di Binet juga ya. Nah, itu waktu itu jadi aktor juga, Pak. Jadi aktor. Kita sama-sama peran utama, Pak. Oke, jadi cinlok nih ceritanya. Cinlok ceritanya. Wah, luar biasa ada cerita cinlok ya deh. Berarti kamu juga boleh jadi aktor film Binet ya? Nanti boleh, Pak. Jangan sampai ada cinlok kedua gitu. Wah, Jangan bahaya, Pak. Enggak ya, enggak ya. Kan udah ada Bubi kan. Udah ada Bubi. Aman. Udah ada Bubi. Gitu, Pak. Dan akhirnya itu jadi apa ya? Personal branding yang tidak diada-ada. Ya, jadi memang itulah kamu. Iya, itulah saya, dan akhirnya orang pada suka juga gitu, Pak. Awalnya iseng cuman video. Sempat viral kan konten kamu yang barengan Bubi. Iya, kan? betul, Pak, betul. Luar biasa nih, sampai viral kebucinannya seorang Aldi. Luar biasa, orang-orang sampai terinspirasi gitu, mengharapkan punya laki-laki seperti beliau ini. Luar biasa ya. Aduh. Oke, jadi Aldi Depeng kita udah tahu dia luar biasa, luar dan dalamnya luar biasa, ganteng, keren, luar biasa, ya, skillnya keren, luar biasa, seorang karya film tadi juga pesulap yang luar biasa, seorang digital marketer juga. Pesan buat orang-orang di Karawang biar bisa sama kayak kamu dan bahkan lebih luar biasa dari kamu. Gimana, Peng? Nah, ini sih yang saya kutip dari sosok artis entrepreneur Karawang. Ya, dibalikin lagi. Enggak, ini tapi serius, Pak. Saya sempat dengar dari seorang Roberto Agustinov, beliau sempat bilang kalau motivasi itu bullshit, naik turun gitu. Disiplin is everything. Jadi itu betul sih, Pak, karena dari zaman sekolah kita butuh ayo motivasi buat bikin something gitu kan, motivasi, tapi ternyata naik turun nih, ternyata besok nggak mood lagi, ternyata besoknya nggak mood lagi, nggak jadi ya, Pak? Nggak jadi. Tapi kalau disiplin ya nggak ada alasan, mau nggak mau ya let's create it gitu. Gitu sih, Pak. Jadi ya itu yang bikin saya create terus lah. Oke, jadi kalau misalnya anak-anak muda Karawang mau jadi patriot Karawang, berarti harus mulai disiplin ya? Ya. Kirim ke Barak aja, Pak? Kirim ke Barak aja nih. Jadi biar belajar disiplin, bener nggak? Iya. Oke. Betul. Berarti para anak-anak muda Karawang ini salah satu bukti bahwa anak Karawang bisa, asal kita mau disiplin. Itu salah satunya ya, Peng ya? Iya. Salah duanya masih ada nggak? Salah duanya udah cukup itu aja. Oh, cukup itu aja ya? Karena kalau salah 3 jadi kota nanti, jadi jalan. Oke, 3 kata untuk Binet terakhir, Peng. Closing. Luar biasa sekali. Wah, luar biasa sekali. Ya itulah Binet memang. Binet memang luar biasa. Binet memang luar biasa. Oke, dari Karawang, untuk kita bersama-sama bisa berkarya, berdampak untuk Indonesia. Saya Roberto Agustinov dengan senang hati menjadi host hari ini, merasa bangga bisa memiliki dan juga bekerja sama dengan seorang Aldi Mutiara yang sering disebut dengan Aldi Depeng. Senang bekerja sama dengan kamu. Semoga ke depan makin banyak lagi karya dan proyek-proyek yang bisa kita bangun bersama. Terima kasih, Pak. Terus menjadi inspirasi. Jangan sampai maluin, jangan lupa. Karena kita sudah berkarya, kita sudah berprestasi, beban tanggung jawabnya makin besar. Betul. Artinya kita harus lebih hati-hati dalam bertindak dan bertanduk lah. Bertindak tanduk maksudnya. Gitu ya. Jadi terima kasih sudah berbagi, Aldi Depeng. Sorry, Pak, saya punya something special buat Bapak nih. Saya dikasih apa? Ini tanpa skrip, jadi saya juga ya kita ngobrol biasa lah ya. Ini saya juga kejutan nih berarti nih. Wah, terima kasih nih. Wah, apa nih? Saya punya something untuk Roberto. Oleh-oleh. Dari Malaysia? Bukan. Oh, bukan. Kirain habis dari Malaysia. Dari Malang. Oke. Ini apa nih, Peng? Thank you, Pak. Ini boleh, mohon diterima. Terima kasih banyak. Oleh saya kemarin sempat keluar kota. Bahagia nggak saya? Kalau punya tim kayak begini kan, udah berkarya, membanggakan, dikasih oleh-oleh pula. Kapan lagi coba? Makanya, ayo semangat, bangun prestasi, bangun karya, bikin something sehingga kita bisa bersama-sama dengan orang hebat, karena orang hebat berkumpul di kolam yang sama. Kita di sini berharap semua yang nonton bisa mendapatkan manfaat dari adanya Binet Talk ini. Kembali lagi bersama Binet, nanti next hostnya balik lagi ke Aldi Depeng. Oke, Pak. Salam dari saya Roberto Agustinov. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Aldi Depeng. Thank you semua. Binet
Better internet, better life. Ketinggalan. Thank you, Pak. Thank you ya, thank you.